bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja, maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Bacaan pertama melalui surat kepada orang Ibrani, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan selalu hadir menemani kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi terkadang kita kurang merasakan kehadiran Tuhan karena kita kurang meluangkan waktu untuk berada bersama Tuhan. Sementara
Penginjil Markus menampilkan kepada kita bagaimana Herodes dalam segala usahanya untuk mendapatkan simpati masyarakat, maka ia rela mengorbankan Yohanes Pembaptis demi mempertahankan kedudukan dan juga menjaga nama baiknya. Maka peristiwa Herodes dan juga Herodias dan Yohanes Pembaptis dalam Injil ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam keseharian hidup kita, ketika kita berjuang untuk memperoleh pengakuan dari dunia, untuk mendapatkan kedudukan yang terhormat, maka tidak segan kita akan mengorbankan sesama kita yang lain. Teristimewa kita berjuang untuk mencari popularitas hidup. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai orang Katolik, kita tidak perlu mengejar popularitas, tetapi yang harus kita kejar adalah kualitas hidup yang baik sebagai pengikut Kristus. Semoga lewat kedua bacaan suci hari ini memampukan kita mengejar kualitas hidup sebagai orang Katolik yang rendah hati dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati.